dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, di malam hari ini satu kesempatan indah telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari malam hari ini bersama kita satukan hati, kita datang hanya untuk menyembah Dia. Kita percaya hadiratnya tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati, bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama untuk satukan hati Tuhan. Menyembah Bapa, menyembah Tuhan yang hidup. Kami terlalu percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, satu kekuatan yang baru Kau curahkan bagi setiap kami. Sukacita-Mu, damai-Mu Tuhan, Kau alirkan bagi setiap kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa, agar apa yang kami persembahkan pada malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Kau memberkati kami pada malam hari ini. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, itulah kekuatan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir, Ku rasa, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Aku yakin, Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan. Ku rasa, Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu, Kau curahkan kasih-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan aku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan. Kami rasakan kuasa yang hadirat-Mu Yesus. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Angkat hatimu,
merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan Oh, terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan kami katakan Tuhan terjadi di sini. Mari angkat hatimu, mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Hadirat-Mu Yesus sembuhkan setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, kekuatan setiap kami hanya dalam hadir-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kau limpahkan kasih-Mu, Kau limpahkan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa penuh kasih. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur, sembah dan puji kami hanya bagi Yesus, hanya bagi Raja kami yang telah selamatkan kami, telah selamatkan kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami nikmati hadir-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat kami. Engkau Oh. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan satu kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau sanggup sembuhkan setiap kami. Kau sanggup kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu begitu besar pada malam hari ini. Bawa hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami merasakan hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa memenuhi setiap kami malam hari ini. Mari bawa hati kita datang lebih lagi pada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi
Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Bapa. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. ku rasakan Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan segenap hati katakan menikmati kasih, menikmati kasih
anugerah-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, saudara sekalian. Mari sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami hanya ingin mendengar suara-Mu dan kami tidak ingin mendengar suara yang lain. Roh Kudus, Engkau adalah penuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Jamah setiap kami, bawa kami ke dalam kebenaran-Mu, sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang menguduskan kami, dan kebenaran itu yang akhirnya menyelamatkan kami. Kami sungguh rindu dan haus akan firman-Mu, sebabnya kami membawa hidup dan hati kami kepada Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam membangun sebuah komunitas, apakah itu yang disebut dengan gereja, persekutuan atau apapun namanya, tentu satu hal yang tidak mudah. Saya meyakini bahwa keberhasilan sebuah gereja bukan ditentukan oleh besarnya gedung, banyaknya jemaat, banyaknya acara yang dibuat, tetapi keberhasilan gereja sesungguhnya adalah pada saat dalam gereja itu terbangun suasana kekeluargaan. Sebagaimana kalau kita belajar di cara hidup jemaat mula-mula, baik di Kisah Rasul pasal yang keempat, mereka bersatu, bersehati di dalam Tuhan. Dan dampak dari persatuan kekeluargaan itu, Tuhan banyak membuat perkara-perkara yang besar. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tentunya juga kita masih harapkan dan rindukan sampai saat hari ini. Menyadari hal ini, maka dibuatlah sebuah rumusan 9 langkah iman Jemaat JKI Makna M Blitar. Dan malam ini kita akan membahas bagian yang pertama dengan subtema saya sebagai orang percaya hidup dalam kasih, sukacita, dan kebenaran. Sebab seperti Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah indah dan eloknya apabila saudara diam dengan rukun. Sebab ke dalam kerukunan itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi harus disadari bahwa dalam komunitas itu berangkat dari berbagai macam latar belakang. Apakah itu sosial, budaya, tingkat pendidikan, bahkan juga kedewasaan iman. Sehingga kalau tidak dibuatkan satu aturan, maka potensi terjadinya gesekan, benturan itu sangat besar. Walaupun kenyataannya gesekan, benturan waktu kita berkumpul itu tidak mungkin kita bisa hindari. Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi justru seringkali gesekan, benturan itu justru menjadi alat Allah untuk membentuk kita satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebabnya kita akan mendasari pembacaan kita malam hari ini dengan mengambil teks Matius pasal 22 ayat yang ke 36 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa ayat ini, bahwa ternyata inti daripada hukum Taurat dan kitab yang ditulis oleh para nabi adalah berita tentang kasih. Kalau di Perjanjian Lama mungkin rasanya masih bias. Tetapi ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, Allah mewujudkan kasih itu dengan cara mengirim atau mengutus anaknya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati disalib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kalau kita ingin membangun sebuah gereja, sebuah komunitas di mana tercipta hubungan kekeluargaan yang kokoh, yang kuat, maka yang pertama adalah mari kita masing-masing hidup di dalam kasih. Nah, seperti apa kasih itu? Dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Agar pemahaman kita tentang kasih tidak menjadi bias, maka Allah memberikan standar bahwa ukuran kasih itu adalah seperti Kristus mengasihi kita. Dan Yesus mengasihi kita itu sangat totalitas, sebab nyawanya yang diserahkan kepada kita hanya supaya kita tidak ada satupun yang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Maka dalam bacaan teks kita tadi Matius pasal 22, bahwa dalam kita berinteraksi, bersekutu, berkumpul dalam sebuah persekutuan, sebuah gereja, sebuah komunitas, maka hendaknya segala sesuatu yang kita lakukan itu didorong, dimotivasi oleh kasih kita kepada Allah. Dikatakan tadi bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa hal ini penting? Sebab bisa saja kasih yang kita lakukan, apakah kepada Allah maupun juga kepada sesama kita itu, kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang kita harapkan. Mungkin kita berpikir kalau saya mengasihi Allah, maka harusnya Allah itu mengasihi saya dengan ukurannya adalah segala apa yang saya perlukan, saya butuhkan, Tuhan harus ngerti. Dan seringkali justru itu tidak kita dapatkan. Ya, saya begitu menyadari bahwa Allah itu pribadi yang punya kehendak, punya kedaulatan. Dia punya kehendak bebas. Boleh dan sah-sah saja Allah itu seolah-olah berdiam diri dan tidak melakukan apapun di saat kita sudah totalitas mengasihi Tuhan. Nah, maka penting motivasi kita dalam melayani Allah itu adalah didorong oleh adanya kasih secara total kepada Allah yang kemudian kita ekspresikan itu dalam bentuk bagaimana kita mengasihi sesama kita. Hanya kasih inilah yang membuat kita kuat dan bertahan di tengah-tengah menghadapi tekanan hidup, tantangan persoalan dalam konteks kita melayani dan mengiring Tuhan. Kalau Allah saja bisa berdiam diri, seolah-olah dia tidak berbuat sesuatu, apalagi kita berhadapan dengan manusia yang terbatas. Sebabnya kalau kita nuntut orang lain supaya ngerti kita, saya pastikan bahwa kita akan mendapati yang namanya kekecewaan. Ya, dan kalau itu kita pelihara, sudah habis.
Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu yang pertama dalam membangun komunitas, persekutuan atau gereja, maka yang pertama setiap individu, setiap pribadi, apakah pelayannya, jemaatnya, dan semua aktivisnya, semua yang terlibat di dalamnya itu harus mendasari segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan. Apakah hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama adalah semua itu didasari atas dasar saya mengasihi dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yang kedua, untuk membangun sebuah komunitas, kalau kita ingin sebuah komunitas ini menjadi berhasil, yaitu terciptanya suasana kekeluargaan, hubungan ikatan keluarga yang sangat kuat, maka yang kedua adalah hidup dalam sukacita. Paulus menyampaikan hal ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Kalau keadaan yang kita hadapi itu keadaan yang enak, nyaman, baik-baik saja, mungkin orang gampang untuk bersukacita. Masalahnya bagaimana kalau yang kita hadapi itu adalah sebaliknya. Kesulitan, masalah, persoalan. Mungkinkah kita masih bisa bersukacita? Nah, Paulus menuliskan hal itu bukan sekedar sebuah teori. Sebab faktanya Paulus itu secara totalitas hidupnya diabdikan untuk mengabdi kepada Allah. Tidak jarang dia harus menghadapi berbagai macam aniaya karena imannya, karena pelayanannya kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menulis dalam bentuk sebuah nasihat kepada jemaat, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam situasi apapun kita harus tetap memancarkan sukacita itu. Nah, untuk bisa hidup dalam sukacita, maka tentunya yang pertama harus menyadari adanya penyertaan Allah sebagai jaminan. Keyakinan penyertaan Allah ini yang membuat kita ini menjadi kuat. Dalam konteks yang ditulis Paulus itu, Paulus menuliskan dia punya 2 orang murid yang sangat loyalitas kepada Paulus. Yang pertama adalah Timotius, yang kedua adalah Epaphroditus. Padahal banyak murid yang dimiliki oleh Paulus itu. Tapi dalam tulisannya di Filipi pasal 3 itu, Paulus menyebutkan 2 orang ini. Timotius dan Epaphroditus yang begitu loyal membantu Rasul Paulus di dalam pelayanan. Nah, hadirnya Timotius dan Epaphroditus itu adalah bukti penyertaan Allah di dalam hidupnya Paulus itu. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah sendiri. Pasti ada orang-orang di sekitar kita itu yang bersedia untuk loyal kepada kita. Ya, terlebih kalau mereka itu melihat bagaimana totalitasnya kita, bagaimana kasih kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan itu. Pasti ada lah. Dan barangkali tidak perlu banyak orang. Tadi saya sebutkan muridnya Paulus itu banyak. Tapi dia hanya menyebutkan 2 orang itu. Timotius dan Epaphroditus yang loyal. Dan buat Paulus itu sudah cukup. Bahkan andai kata toh nggak ada seorang pun yang mau bersedia menyertai kita, membantu kita dengan totalitas, buat saya penyertaan Tuhan itu sudah cukup. Makanya ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi saya kira jaminan penyertaan Allah sampai kepada kesudahan zaman itu cukup buat kita dan menjadi sebuah alasan yang kuat selama kita sungguh-sungguh punya motivasi yang benar di dalam Tuhan. Maka kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Allah itu pasti menyertai kita. Dan ada kalanya penyertaan Tuhan itu tidak bisa kita rumuskan dengan akal kita yang terbatas. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Saya sebagai hamba Tuhan sangat banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menyertai, membela, melindungi, menjaga dan dalam segala hal. Makanya Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tentu bukan untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari kita senantiasa mengadakan evaluasi diri, apakah benar bahwa hidup kita ini mengasihi Allah, dan apakah kita yakin bahwa kita tetap ada di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Allah. Kalau dua hal ini betul-betul ada pada kita, jangan pernah cemas, jangan pernah gelisah, jangan pernah takut. Tuhan ada menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah komunitas persekutuan gereja yang sangat kuat ikatan kekeluargaannya, maka yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran. Rasul Yohanes menulis dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan karena ini penting sekali. Satu penghiburan bagi hamba Tuhan kalau dia melihat jemaat yang dilayani, mereka itu hidup di dalam kebenaran. Itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Ada banyak suka duka dalam pelayanan. Ya, kalau sukanya mungkin tidak usah kita bicarakan. Ya, tapi dukanya ini yang perlu dipikirkan bareng-bareng. Ya. Nah, menjadi sebuah penghiburan bagi hamba Tuhan itu adalah kalau dia melihat jemaat yang dilayani itu betul-betul menghidupi kebenaran itu. Nah, dari mana seorang hamba Tuhan dapat melihat bahwa jemaat yang dilayani itu hidup di dalam kebenaran firman Allah? Ya tentu tidak lain adalah dari buah-buah hidup mereka. Sebab kalau firman itu hanya dipahami sebagai sebuah ilmu, teori, bisa saja orang cakap. Karena memang banyak fasilitas orang bisa belajar, membaca, apakah di perpustakaan, atau mungkin juga masuk di sekolah formal, sekolah teologi dan seterusnya. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Bagaimana firman itu perlu diejawantahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari lewat buah-buah kehidupan mereka. Karena itu dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Bentuk ekspresi bahwa seseorang hidup dalam kebenaran adalah pada saat dia menaruh kepedulian kepada sesamanya yang sedang menghadapi kekurangan atau kesulitan.
Sementara kita mampu melakukan sesuatu, ya mari kita lakukan. Itu bentuk bahwa kita ini menghidupi kebenaran itu. Sebaliknya, kalau orang menutup mata, nggak peduli, masa bodoh, melihat orang lain menderita kekurangan, perlu dipertanyakan kasihnya itu kepada Allah. Satu ayat lagi, saya akan tambahkan dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka dalam pertanyaan Alitora tadi, hukum mana Tuhan yang terutama yang harus kami lakukan? Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu saya akan memberikan sedikitnya 4 hal bagaimana menerjemahkan kasih itu di dalam hidup kita. Dikatakan tadi bahwa kalau dengan saudara yang kelihatan saja orang tidak bisa mengasihi, bagaimana mungkin ia akan bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Makanya dari awal sudah saya katakan bahwa keberhasilan sebuah gereja itu diukur apakah dalam gereja itu terbangun ikatan keluarga yang kuat. Seperti lagu lama yang mengatakan kau saudaraku dan aku adalah saudaramu. Paulus katakan sukamu sukaku, dukamu dukaku. Ini harus ada dalam gereja Tuhan. Nah mari buat anak-anak muda menjadi sebuah pertanyaan yang harus Anda jawab. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi Allah, hari ini bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Kalau engkau mengatakan mengasihi Allah tetapi terhadap orang tua engkau tidak menaruh hormat. Padahal firman Tuhan katakan, hei anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan diberkati di bumi. Kasih kepada Allah itu harus diekspresikan bagi anak-anak bagaimana dia menaruh hormat kepada orang tuanya. Lalu bagi pasangan-pasangan suami dan istri, bagaimana sikapmu terhadap pasangan hidupmu? Omong kosong orang itu tahu banyak tentang firman, tapi dengan pasangan hidup saja mereka tidak bisa hidup dengan rukun, dengan baik. Padahal dulu waktu menikah dalam janji nikah, dia mengatakan bahwa aku terima engkau sebagai suami atau istri satu-satunya dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kecuali hanya kematian. Ya, ini penting sekali. Pertanyaan bagi suami atau istri, bagaimana hari ini hubungan dengan pasangan hidupmu? Karena itu adalah menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan pasangan hidup saja sudah tidak beres, saya pastikan bahwa hubungan dengan Tuhan juga pasti tidak beres. Yang ketiga adalah bagaimana hubunganmu terhadap pemimpinmu. Kesulitan kita untuk menaruh hormat, tunduk kepada pimpinan itu kalau pimpinan yang di atas kita itu adalah orang yang mungkin usianya lebih muda dari kita. Seperti kasusnya Musa, Miriam dan Harun. Ya. Secara urutan dalam keluarga, Musa ini adalah yang paling muda. Tapi Allah memberikan kepada Musa itu otoritas menjadi pemimpin. Nah, satu saat Miriam dan Harun itu merasa berat. Ya, pada saat Musa melakukan pelanggaran, mereka komplain. Memangnya hanya Musa yang bisa jadi nabi, aku juga bisa. Allah memperkarakan hal itu. Ya, memang secara urutan dalam keluarga, Musa itu adikmu. Tapi di hadapanku, Musa itu yang kuberikan otoritas. Apapun yang terjadi kamu harus tunduk hormat kepada dia. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada pemimpinmu. Bukan hanya kepada yang baik tapi termasuk yang bengis. Nah menjadi pertanyaan. Kalau kita ketemu dengan pemimpin yang bengis, bisa enggak kita menaruh hormat?
Kalau kepada yang baik mungkin bisa lah. Ya, tapi Alkitab mengajar kita hormat tunduk kepada yang bengis sekalipun. Yang terakhir, bagaimana sikapmu terhadap orang yang jahat kepada kamu? Karena Alkitab berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Tidak peduli orang itu mau jahat sama kita, orang itu mau merekayasa sesuatu yang buruk kepada kita sekalipun. Allah mengajar kasih dia. Ya, berkati, doakan musuhmu, sebab dengan demikian kamu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Sebab pembalasan itu kata Tuhan, itu hakku kata Tuhan. Ya inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspresi dari orang yang menghidupi kebenaran. Ya, tentu dapat dilihat dari buah-buah hidupnya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Apakah orang tua, pasangan hidup, pimpinan, bahkan termasuk dengan orang yang sengaja punya niat jahat dengan kita. Biarlah ini akan mewarnai kehidupan kita sebagai jemaat. Di tengah-tengah kita sedang terus bergumul membangun gereja, membangun komunitas persekutuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan supaya Mazmur 31:33 itu tergenapi. Sungguh alangkah indah dan eloknya apabila saudara itu diam dengan rukun, sebab dalam kerukunan itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pengen diberkati, mari kita hidup rukun, bergandeng tangan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita duduk kepala, kita akan berdoa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah Kau sampaikan kepada setiap kami yang boleh mendengar acara live streaming ini. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja, mengerjakan firman itu dalam hidup kami masing-masing. Di tengah-tengah kami membangun persekutuan, membangun komunitas, membangun gereja. Kami sadar kami berlatar belakang yang berbeda-beda. Apakah sosial, budaya, pendidikan, bahkan kedewasaan iman, yang kalau kami tidak waspadai, maka potensi terjadinya gesekan, benturan itu sangat besar. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami pengertian pencerahan, bahwa gesekan itu juga merupakan salah satu cara Allah membentuk kami ya Tuhan. Karena itu agar kami tetap kuat,
Di dalam kami bersekutu satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah keberbedaan itu, biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami. Dan kasih itulah yang mendasari kami melakukan segala hal. Apa pelayanan kami kepada Allah maupun pelayanan kami kepada sesama kami. Sehingga hati kami tidak mudah terluka. Tapi kami boleh belajar menerima satu dengan yang lain apa adanya. Seperti Kristus menerima kami apa adanya. Dan biarlah kami terus membawa sukacita ilahi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan penyertaan-Mu itu cukup. Sebab Engkau menjamin menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman ini ya Tuhan. Dan biarlah firman itu tidak hanya sekedar kami jadikan teori atau ilmu, tapi sungguh-sungguh kami hidupi sehingga sungguh-sungguh menghasilkan buah. Dan buah itulah yang memberkati banyak orang. Sehingga dimanapun kami berada, hidup kami membawa pengaruh yang positif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semuanya. Engkau terus memberkati wadah profesional muda ini Tuhan. Tuhan persiapkan menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet gereja ini Tuhan. Biarlah Allah melengkapi setiap mereka, setiap pribadi yang ada di dalamnya. Satukan menjadi satu tim yang solid untuk mereka sungguh-sungguh bekerja memikirkan kelangsungan dan kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga berkati gereja ini. Supaya melalui gereja ini kami semua yang ada di dalamnya, kami terus dibangun makin dewasa dalam iman dan pengenalan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan bangsa negara kami. Mohon belas kasih-Mu turun ya Tuhan bagi bangsa kami. Khususnya dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, memang kami tidak bisa memaksa Tuhan untuk menghentikan COVID ini. Tapi biarlah Tuhan terus berkarya baik para pemimpin bangsa kami, seluruh rakyat yang ada. Untuk mereka punya kesadaran, ikut terlibat untuk menghambat terjadinya penularan dengan cara kami mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di akhir persekutuan kami, bersama kami angkat tangan di hadapan-Mu, menyerahkan segenap hidup kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu. Kiranya Tuhan terus melimpahkan segala anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, di dalam kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, dan dalam kuat kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa.